tinggi untuk menggali sejarah Nusantara, wabil khusus sejarah masuknya Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi yang sangat menarik dari Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani bersama Gus Aziz Jazuli dan juga bersama Gus Yasin di channel Gus Aziz Jazuli, yaitu tentang sejarah Wali Songo yang ini berkaitan juga tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini tentu sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan, tetapi saya akan berbicara atau sedikit mereaction setelah saya tampilkan diskusi tersebut. Saya tidak basa-basi teman-teman, ini langsung saya tampilkan. Silahkan untuk saksikan ya, monggo. Saya itu seperti diarahkan untuk meneliti gitu. Sebenarnya saya cuma ikut-ikutan saja sebenarnya untuk meneliti ini. Ikut ke lapangan, tapi dengan itu saya juga ikut meneliti juga, menyimpulkan juga bahwa temuan-temuan di lapangan ini sebenarnya yang jarang sekali para peneliti sejarah ya, terutama sama arkeolog Islam itu jarang sekali menyentuh makam-makam yang ada di Jawa Timur, terutama makam Wali Songo seperti Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri. Sangat berharga di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini sedang mempunyai gairah yang cukup tinggi untuk menggali sejarah Nusantara, wabil khusus sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat spesial bagi saya, Gus Yakin, walaupun kita masih menunggu Gus Abdillah untuk lebih memberikan banyak sekali perspektif tentang bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Nusantara, kemudian bagaimana kaitan Wali Songo yang begitu masif menyebarkan agama Islam di sekitaran abad ke-15 dan 16 Masehi dengan manuskrip yang ditemukan pada abad kedua Hijriah itu. Nah, karena apa? Sebelumnya pula saya melihat di channel NU Online, di mana channel NU Online kemarin mengundang seorang sejarawan, Peter Carey, di dalam podcast itu sedikit menyinggung tentang bagaimana Kesultanan Banten itu telah menjadi idola di Inggris pada sekitaran abad ke-16. Kemudian ditemukan pula berbagai macam bukti-bukti arkeologis, juga koin-koin yang ada di Inggris yang memberikan sebuah alamat bahwa koin-koin itu adalah merupakan koin-koin dari Banten. Nah, kemudian saya mendengar kemarin dari Gus Yakin adanya hubungan yang sangat lekat antara Kesultanan Banten, Aceh dan Siak. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat berharga sekali bagi kami apabila Gus Yakin mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan kemarin kaitannya dengan silsilah Wali Songo atau eksistensi mereka, para ulama-ulama kita, para wali-wali yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, terkait dengan hubungannya, benang merahnya dengan data-data sumber-sumber sejarah yang ditemukan di Perlak Aceh pada abad kedua Hijriah. Mungkin itu yang akan kita bicarakan malam hari ini untuk kita dengarkan bersama-sama dari dua narasumber kita. Pada malam hari ini saya akan khusyuk hanya mendengarkan dan tidak akan menggunakan perspektif lain, Gus Yakin, dari apa-apa yang selama ini kita baca. Nah, kita ingin mendengarkan perspektif yang kita dengar dan sudah diteliti oleh para ahli, kemudian dielaborasi oleh Gus Yakin, dibaca kembali, kemudian diungkapkan kemarin dalam podcast itu, perlu didengar menurut saya oleh masyarakat, terutama oleh para peneliti silsilah Wali Songo, di mana kita dari Nakobah Ansab Aulia Tis'a, para keturunan Wali Songo, hari ini sedang mengkaji begitu
dalam sebenarnya bagaimana kesejarahan dan silsilah Wali Songo. Ada di antara kami yang sudah ke Uzbekistan, ada yang sudah ke Maroko. Kemarin ada dari Ketua Naat Kiai Bendoro Ilsamuddin itu menuju ke Yunan China, kemudian ke Pakistan, kemudian dari benda kerap ditemukan sebuah data-data yang cukup tua di dalam diskusi tentang bagaimana silsilah Wali Songo itu, di mana ditemukan pada abad ke-16 di dataran atau di daerah-daerah tapal kuda di Jawa Timur, itu nisbat Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Khatib. Nanti ini akan sama-sama kita jadikan sebuah sumber-sumber yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan dari para keturunan Wali Songo. Tetapi yang saya yakini dari berbagai sumber itu, termasuk dari Gus Yakin dan Gus Abdillah kemarin, bahwa tidak ada sama sekali hubungan Wali Songo dengan Balawi. Itu yang saya catat itu ya. Nah, oleh karena itu dengan seluas-luasnya kami ingin mendengarkan dari Gus Yakin Muhammad Nur tentang perspektif Aceh di dalam memandang sejarah Wali Songo. Terima kasih. Terima kasih Yai atas pembukaannya barangkali, dan saya juga sama di sini Yai. Sama-sama ingin mendengarkan ulasan yang begitu mendetail tentang kesejarahan Wali Songo di masa lalu serta hubungan Wali Songo dengan Kerajaan Aceh di masa lalu. Untuk langsung agar tidak berlama-lama, monggo silahkan Gus Yakin untuk memaparkan data-data yang telah didapatkan oleh Gus Yakin untuk sama-sama kita simak dan sekaligus menjadi pencerahan untuk para netizen dan juga masyarakat luas. Monggo silahkan Gus Yakin. Siap, terima kasih Gus Aziz, terima kasih Kiai Imad. Dalam penelitian saya mengedepankan kulil haq walau kana muron. Saya harus menyampaikan apa-apa yang selama ini kita yakini benar. Ternyata ketika kita turun ke lapangan, ini nggak sesuai fakta sama sekali. Misalnya, ini ngapunten Kiai, saya harus mengatakan ini dalam perspektif pandangan seorang peneliti yang mana melihat secara langsung, tidak berdasarkan tutur cerita, tidak berdasarkan tulisan-tulisan yang digubah pada abad-abad 19, tapi saya langsung melihat langsung. Jadi sebenarnya kenapa penelitian ini dilakukan, ya, penelitian ini harus dilakukan bahwa latar belakangnya ada tulisan-tulisan yang tidak mengenakan dari kalangan orientalis. Misalnya Malik Ibrahim diceritakan sebagai seorang pedagang. Malik Ibrahim diceritakan sebagai seorang tabib. Malik Ibrahim sebagai pedagang kelontong, keliling. Malik Ibrahim hanya menempati tempat-tempat dan untuk berdakwah ngaji, dan orang-orangnya ini ya nggak banyak gitu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Tengku Syariat Arifia dan beberapa pakar sejarah lain yang lain seperti Kiai Aslim Akmal dari Jepara, terus Tengku Mizwar, Pak Mukhtar Zaidin dari Cirebon, serta Tengku Munawir, itu ditemukan bahwa atau disimpulkan bahwa Malik Ibrahim yang selama ini kita kenal sebagai orang-orang yang entah itu dari mana, ya, ada yang ngomong ini bercerita ini dari Kashan, Iran, ada di epitafnya. Ternyata ini salah baca juga, sampai membaca epigrafinya Malik Ibrahim saja salah. Berarti kita memang selama ini tidak meneliti secara benar-benar tentang Wali Songo. Hanya mendapati cerita-cerita dari sejarawan-sejarawan Belanda.
siapa yang orang pertama kali meneliti tentang Malik Ibrahim? Ternyata sejarawan Belanda yang bernama 1900. Beliau di situ menyatakan bahwa nisan Malik Ibrahim ini telah diimpor dari Gujarat. Karena di Gujarat ada contohnya juga yang sama. Akhirnya J.P. Moquett berkesimpulan bahwa Malik Ibrahim berasal dari Gujarat dan persebaran Islam pertama di Jawa Timur itu dari Gujarat. Akhirnya kesimpulan-kesimpulan yang tentang Gujarat ini Gujarat gitu loh. Tapi setelah itu J.P. Moquett tidak meneliti dengan lanjut ya. Akhirnya setelah berapa tahun, puluhan tahun sampai sekarang ada peneliti dari Inggris bernama Elizabeth Lambourne. Dalam jurnalnya tahun 2003 beliau sudah menyatakan bahwa nisan Malik Ibrahim dengan nisan Malika Naharasia yang ada di Samudra Pasai, sekarang tepat di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, itu adalah nisan yang diimpor bersama-sama dari Pelabuhan Kambai, Gujarat, India. Dan epigrafinya ini dimungkinkan ditulis di Gresik. Dan yang satu ditulis di Aceh. Nah, dari beberapa ulasan itu, berarti ini ada yang memang entah itu disembunyikan, memang penelitian dari sejarawan-sejarawan Belanda ini belum tuntas. Karena kalau dulu mungkin akses Kiai ya, akses untuk riwariwi antara Pasai Gresik itu memang butuh butuh waktu. Nah, Tengku Syariat sendiri sudah meneliti sekitar 6 tahun tentang Malik Ibrahim itu sendiri. Saya sebenarnya hanya penikmat saja, penikmat dari penelitian beliau, dan dalam 2 bulan terakhir ini saya langsung ikut turun lapangan ke daerah pesisir ya, misalnya seperti Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban. Nah, dalam segi penelitian itu ada ditemukan juga fakta yang menarik, dan ini faktanya sebenarnya sangat mengguncang daripada sejarawan-sejarawan, bahkan kita juga bisa bertentangan dengan ahli sejarah yang terkini. Misal nih tentang Ibrahim Asmorokondi, ini agak susah diterima, tapi faktanya maaf ini para penonton, saya harus mengatakan sejujur-jujurnya bahwa peneliti itu sifatnya tidak harus menghiraukan fakta yang ada selama ini. Maksudnya data-data yang ada dulu, kita lihat dulu fakta di lapangan apa, baru kita komparasikan dengan yang lain. Ya. Bahwa nisan Ibrahim Asmorokondi itu adalah nisan era 1500 akhir. Dan itu apakah memungkinkan bahwa nisan Ibrahim Asmorokondi di Tuban itu adalah nisan yang sudah diganti? Ya, bisa saja berteori seperti itu, tapi harus ada sejarahnya. Oh, itu mungkin tahun 1700-an itu sudah diganti oleh siapa? Oleh bupati ini. Nah, itu kan lumayan ya, ada keterangan. Tapi ini tidak ada sejarah atau riwayat penggantian tentang nisan. Karena yang saya yakini sendiri, yang saya tahu bahwa nisan-nisan Wali Songo itu insya Allah itu asli semua, Kiai. Yang ada di pesisir utara. Mulai dari Tuban sampai Surabaya. Itu kalau nisan-nisan era 1500, 1400 tidak ditemukan penggantian nisan. Jadi semua masih asli. Nah, jangan sampai kita berpikiran bahwa nisan yang tidak cocok dengan sejarah yang kita yakini selama ini, itu kita berkesimpulan bahwa nisan itu sudah diganti. Nah, ini yang kita harus luruskan dulu. Bahwa makanya saya sangat berat sekali mengatakan bahwa apakah iya nisan tahun 1500 akhir ini dialamatkan ke ayah Sunan Ampel yang harusnya hidup tahun 1400 awal. Itu dulu tugas peneliti, menentukan. Tapi kalau saya sih sebenarnya sudah selesai untuk itu, Kiai. Maka dari itu, ayah Sunan Ampel akhirnya mengarah kepada Malik Ibrahim yang lebih sesuai dari segi tahun.
Karena apa? Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi. Jadi tertulis di situ wafat tahun 822 Hijri. Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi hubungannya dengan Aceh ya sudah dijawab oleh jurnal Tengku Syariat bahwa Malik Ibrahim dari segi nisan, pembacaan epigrafi, sejarahnya juga ada dicatat di catatan dinasti Ming. Beliau adalah Sultan Zainal Abidin I sebagai Sultan Samudra Pasai. Gelarnya Sultan Zainal Abidin, ketika pindah ke Gresik menjadi Malik Ibrahim. Karena kita harus tetapkan Malik Ibrahim, Malik ini adalah raja, Ibrahim adalah nama. Maka di situ kalau kita bahasakan secara tekstual adalah Raja Ibrahim. Nah, siapa yang menggelari beliau raja ini siapa? Kan kita harus teliti itu. Raja berarti ada kerajaannya. Raja kerajaan mana nih? Berarti kalau raja harus ada kerajaannya, Kiai. Kan gitu. Apakah punya kerajaan kecil-kecil? Ya bisa jadi kerajaan kecil-kecil, tapi harus kita teliti. Mana ya kerajaan-kerajaan mana yang mempunyai nisan-nisan sama seperti itu. Kan gitu akhirnya kan. Dan masanya. Apakah Malik Ibrahim orang Cina? Apakah Malik Ibrahim orang Vietnam? Coba dicek kerajaan mana yang di tahun itu di area Vietnam, area Kamboja yang rajanya Islam. Atau perdana menterinya lah, minimal itu, minimal. Karena di situ epitafnya tertera Malik. Malik itu. Bukan perdana menteri, bukan mufti, bukan. Malik. Itu sudah menjadikan indikasi bahwa Malik Ibrahim itu seorang raja. Nah, selama ini kita meyakini Malik Ibrahim itu bukan seorang raja, tapi seorang ulama. Karena tulisan yang begitu hotnya terlalu Arabik ya mungkin ya, dan di situ memuat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas di situ. Seakan-akan ini seorang ulama gitu, yang berasal dari mana-mana lah. Ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Persia, Hasan. Nah ini ternyata selama ini juga kita nggak teliti gitu loh. Sampai Malik Ibrahim ya, yang batu nisannya itu saja sangat detail sekali, kita terlewat ya. Terlewat. Terang-terangan kita terlewat. Baru ditemukan, disimpulkan oleh peneliti Tengku Syariat dan kawan-kawan tahun 2003 Oktober, disimpulkan, beliau sangat berani menyimpulkan dengan resiko apapun bahwa Malik Ibrahim adalah Sultan Zainal Abidin dari Pasai, Samudra Pasai, bin Sultan Ahmad Malik Al-Dhohir bin Sultan Muhammad Malik Al-Dhohir bin Sultan Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai awal. Ini saja kita terlewat, Kiai, apalagi meneliti Wali Songo yang seperti kehilangan jejak. Padahal epitaf dari Malik Ibrahim itu sendiri sangat jelas. Perbandingannya ada di Pasai. Yang persis senotapnya itu, prasasti makamnya itu yang persis dengan Pasai ada satu, di Gresik ada satu, di Gresik ada tiga malah, yang persis ya. Ini kenapa yang saya sayangkan sejarawan-sejarawan yang lalu, yang sudah ada, itu tidak meneliti tentang itu. Nah, itu yang saya sayangkan. Memang mungkin ini dengan adanya perihal nasabah Alawi, ini semua terbuka. Saya rasa hikmahnya di situ, Kiai. Misalnya sampai Kiai Imad ini bisa podcast bareng bersama-sama, terus Gus Aziz, ini Gus Abdillah sudah datang, nanti langsung bisa diteruskan sama Gus Abdillah untuk elaborasi. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang sangat menarik tadi telah kita saksikan. Kalau saya memberikan pendapat dalam hal ini, tentu ini adalah salah satu iktikat baik, karena apa yang telah dipaparkan oleh Gus Aziz Jajuli itu adalah berupa data-data yang mungkin bisa kita bantah juga. Artinya yang paling penting dari apa yang telah dijalankan
dari Kiai Haji Imaduddin, Gus Aziz Jazuli, dan kawan-kawan itu adalah bagaimana meningkatkan literasi kita. Terlepas dari sepakat atau tidak, misalkan tidak sepakat, memiliki literasi yang lain dari teman-teman, atau silakan diajukan. Ya, ini menarik. Yang penting adalah bagaimana kita kemudian meningkatkan baca, meningkatkan literasi. Yang ini akan berdampak pada kebiasaan yang baik. Termasuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam diskusi itu kan ingin mendengarkan secara khusyuk kepada orang yang memang beliau memiliki kredensi untuk berbicara sejarah. Ya. Jadi sekali lagi, terlepas sepakat atau tidak dari apa yang telah disampaikan dalam diskusi tersebut, ini mudah-mudahan menambahkan sesuatu yang baik di dalam diri kita, yaitu adalah daya baca yang meningkat. Ya, sehingga dengan kebiasaan itu dampaknya bukan hanya terhadap persoalan sejarah, tetapi juga semua persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salam cinta damai untuk semua, jaga persaudaraan di antara kita. Mohon maaf jika ada penyampaian atau kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Silahkan letakkan di dalam kolom komentar, atau ada ketersinggungan secara pribadi, saya aturkan permintaan maaf. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi semua persoalan, dan teman-teman yang sepakat atau tidak sepakat, saya doakan yang baik-baik, dan juga saya minta doa kepada teman doa yang baik-baik juga. Kita sama-sama muslim, jaga persaudaraan di antara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.